Beberapa waktu yang lalu kita merakit sebuah PC seharga 200.000 dan membeli sebuah PC seharga 500.000. Bagaimana jikalau kita menggabungkan kedua konsep tersebut? Halo guys, balik lagi di channel gue, Protospec Gamers, dan di video kali ini adalah PC seharga 200.000 yang gue beli di marketplace. Bagaimana spesifikasinya? Yuk langsung saja kita lihat isi dalamnya. Spesifikasi dari PC ini tidaklah berbeda jauh dengan PC-PC seperti sebelumnya, yaitu motherboard G31, prosesor Pentium E 2210, fan prosesor AUX ITB F100 Luna, dan RAM 1GB yang nantinya akan kita tambahkan lagi 1GB. Kemudian untuk storage yaitu hard disk saja 160GB dan PSU dari Simbada 380W. Dan yang terakhir adalah casingnya, yaitu casing standar saja dengan dua slot USB 2.0 dan mikrofon dan headphone jack. Lalu bagaimanakah performa dari PC yang kita beli kali ini, mengingat spesifikasinya yang kurang lebih sama saja seperti PC pada sebelumnya, kecuali di bagian fan prosesor. Game pertama yang kita uji adalah Minecraft versi 1.7.10 Optifine. Game yang populer hingga saat ini di semua kalangan ternyata sangat tidak playable. Pada settingan terendah dengan resolusi 1280x720 atau 720p hanya didapat FPS rata-rata di bawah 30 fps. Selain itu, sering terjadinya stuttering juga sangat mengganggu kenyamanan saat bermain game, walau game ini memang bukan game kompetitif. Bahkan hanya sekedar membuka menu crafting saja masih terjadi lagging, apalagi jika sedang ramai seperti misalnya ledakan TNT atau ledakan creeper. Sebagai kesimpulan, PC ini kita nyatakan gagal untuk memainkan Minecraft dengan alasan FPS rata-rata berada di bawah angka 30. Game kedua yang kita uji adalah Counter-Strike 1.6. Game yang sering kita temui di warnet-warnet pada tahun 2010-an yang lalu sebelum kepopuleran Point Blank sangat lancar untuk dimainkan. Pada settingan default dengan resolusi 640x480, game ini berjalan dengan lancar. Mungkin pada layar kalian pergerakan gamenya kurang baik, karena video ini dirender pada 30 fps dan performance monitoringnya tidak muncul, baik itu MSI Afterburner maupun Fraps, entah kenapa. Namun, jika kalian memainkannya sendiri, gue berani jamin kalian sedang memainkannya di atas 60 fps. Bahkan saat sedang ramai pun, game masih sangat lancar untuk dimainkan. Sebagai kesimpulan, PC ini kita nyatakan berhasil untuk memainkan Counter-Strike 1.6. Game ketiga yang kita uji adalah Sniper Elite 1. Game yang dirilis pada tahun 2005 ini ternyata kurang playable saat dimainkan. Pada settingan terendah dengan resolusi 640x480, kita mendapat FPS rata-rata di bawah 30 fps. Itu pun ketika tidak sedang ramai. Pada video kita bisa melihat ketika sedang membidik FPS naik ke angka 30-40. Namun ketika melepas bidikan FPS turun lagi ke angka 10-20. Resolusi yang rendah dan environment game yang relatif gelap mengurangi kenyamanan saat bermain game. Ditambah lagi FPS yang rendah semakin mempersulit game. Mau cari posisi musuh aja susah, apalagi membidiknya. Sebagai kesimpulan, PC ini kita nyatakan gagal untuk memainkan Sniper Elite 1 dengan alasan FPS rata-rata berada di bawah angka 30. Game keempat yang kita uji adalah Call of Duty 2. Game yang namanya sudah tidak asing lagi karena kepopulerannya, terutama seri Modern Warfare karena story-nya yang menarik, dan seri Black Ops karena mode zombinya. Namun sayang, untuk seri awal game ini, PC kita tidak mampu untuk memberikan experience yang baik saat dimainkan. Pada settingan terendah dengan resolusi 640x480, kita dikecewakan dengan FPS rata-rata di bawah angka 30, bahkan dalam keadaan tidak ramai sekalipun. Game shooting terutama genre FPS perlu refleks yang cepat, sehingga FPS di bawah angka 30 menjadikan game ini sulit untuk dimainkan. Sebagai kesimpulan, PC ini kita nyatakan gagal untuk memainkan Call of Duty 2 dengan alasan FPS rata-rata berada di bawah angka 30. Game kelima yang kita uji adalah GTA San Andreas. Game yang telah menemani masa kecil kita semasa SD dan SMP.
Selain itu, game ini juga dikatakan game yang wajib dimiliki oleh setiap rental PS2 dimanapun karena peminatnya masih banyak. Namun lagi-lagi kita dikecewakan dengan kenyataan bahwa game ini tidak lancar untuk dimainkan di PC yang kita beli. Pada settingan yang relatif rendah dengan resolusi 800x600, kita lagi-lagi mendapat FPS rata-rata di bawah angka 30 dan kadang malah di bawah 20, baik ketika sedang ramai atau sedang sepi-sepinya. Sebagai kesimpulan, PC ini kita nyatakan gagal untuk memainkan GTA San Andreas dengan alasan FPS rata-rata berada di bawah angka 30. Game yang terakhir kita uji adalah Point Blank, game yang telah menemani masa kecil para pemain warnet. Game ini ternyata mendapat permasalahan ketika sedang hendak dilakukan pengujian, dan sayangnya masalah terjadi sebelum masuk ke game, sehingga kita tidak tahu bagaimana gambaran performanya. Dilihat dari error yang muncul, permasalahannya ada pada cheat blocker yang katanya korup atau telah dimanipulasi. Mengunduh ulang filenya ternyata tidak berpengaruh dan error masih terjadi. Sebagai kesimpulan, kita nyatakan uji untuk game ini memiliki kendala, sehingga kita tidak tahu hasilnya apa. Itu adalah hasil uji performa PC kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Dengan melihat performa yang demikian, apakah harganya sudah worth it atau malah kemahalan? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian tahu cara mengatasi masalah uji game terakhir, bisa juga kalian share di bawah. Akhir kata, gue ucapin banyak terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe. Dadah!